Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada masa pandemi COVID-19, di era sekarang banyak sekali berdampak kepada masyarakat. Salah satunya yaitu masalah ekonomi. Banyak sekali nih para pedagang, baik pelaku usaha ataupun UMKM ataupun perusahaan mengalami penurunan omset yang sangat tidak bisa kita pikirkan ya, tapi sangat menurun sekali. Maka itu di sini saya memberikan materi atau penjelasan tentang penerapan e-bisnis dalam pelaku usaha UMKM. Mari didengar. Faktanya, menurut situs kompas.com, Badan Pusat Statistik mengungkapkan hasil survei dampak pandemi COVID-19 yang dilakukan kepada 34.559 pelaku usaha, di mana Direktur Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan BPS Nurma Midayanti mengatakan 82,55% pelaku usaha yang disurvei mengalami penurunan pendapatan yang disebabkan COVID-19 telah berdampak terhadap produktivitas perusahaan. Dia pun mengatakan perusahaan yang paling banyak mengalami penurunan pendapatan yaitu usaha mikro kecil. Jumlahnya mencapai 84,2%. Sementara sebanyak 82,29% lainnya adalah usaha menengah besar. Menurut situs CNN Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan sebagian besar usaha mikro, kecil, dan menengah membukukan penurunan omset lebih dari 30% tahun ini. Jumlahnya sekitar 63,9% dari total UMKM yang mencapai 64,2 juta di Indonesia. Pandemi COVID-19 telah memberikan dampak ke UMKM. Sebanyak 63,9% UMKM mengalami penurunan omset lebih dari 30%. Kesulitan permodalan, produksi jadi terhambat, permintaan turun. Itulah yang dapat terjadi dari dampak besar ke UMKM. Maka dari itu, akses pasar UMKM akan lebih luas jika mereka juga memasarkan produknya secara digital. Hal ini otomatis akan mendorong omset UMKM di masa pandemi COVID-19. Tidak tahu bagaimana cara memasarkan produk mereka melalui media sosial ataupun melalui elektronik bisnis. Kalian tahu nggak sih, banyak dari kita melakukan penjualan melalui media sosial loh. Memang lebih baik sih bekerja sama dengan e-commerce. Namun untuk pelaku usaha yang cukup lebih kecil, lebih baik kita menggunakan media sosial. Lebih mudah, lebih bisa dipercaya juga, dan kita sudah biasa untuk menggunakan media sosial sehari-hari. Maka itu, untuk pelaku UMKM dan penerapan e-bisnis lebih cocok menggunakan media sosial. Elektronik bisnis atau e-bisnis adalah suatu kegiatan transaksi, jual beli, bisnis yang dilakukan melalui perangkat elektronik atau dengan internet sehingga perusahaan dapat langsung berinteraksi dengan konsumer, supplier, maupun rekan bisnis. Di mana artinya lebih singkat dari e-bisnis yaitu penggunaan teknologi, informasi, dan komunikasi untuk menjalankan sekaligus mengelola bisnisnya sehingga dapat memperoleh keuntungan. Beberapa keuntungan yang bisa didapat dari e-bisnis yaitu: pertama, memperluas pasar. Dengan e-bisnis, perusahaan atau pembisnis atau pelaku usaha dapat memperluas pasarnya sehingga dapat memasuki pasar nasional maupun internasional sehingga pembisnis dapat menjangkau banyak pelanggan. Yang kedua, menekankan biaya telekomunikasi dan waktu transaksi serta penerimaan produk. Ketiga, yaitu konsumen dapat melihat barang, spesifikasi, dan informasi lainnya melalui internet sehingga tidak perlu repot-repot harus mendatangi penjual. Yang selanjutnya, meningkatkan citra yang baik di mata para konsumen, tentunya dengan pelayanan yang baik juga. Sebab dengan media internet, informasi dapat dengan cepat tersebar dan masih banyak lagi keuntungan yang lainnya. Menurut data Box, pengguna aktif bulanan terbanyak di dunia yaitu Facebook lebih dari 2,5 miliar, WA 2 miliar, Instagram lebih dari 1 miliar. Maka dari itu dapat kita simpulkan marketing melalui media sosial sangat berpotensi besar. Saya akan menjelaskan bagaimana UMKM dapat menerapkan e-bisnis melalui media sosial. Yang pertama yaitu WA.
Ada 3 hal yang harus kita lakukan untuk marketing melalui WA. Yang pertama yaitu chat. Kita bisa melakukan chat pribadi kepada konsumen yang pernah membeli produk kita ataupun yang pernah menghubungi kita, tanya-tanya tentang produk kita atau ingin tahu tentang produk kita. Nah, pada saat chat tersebut kita buat kata-kata yang semenarik mungkin dan sebaik mungkin, sehingga membuat konsumen kita tertarik untuk membeli produk kita. Selanjutnya kita bisa menggunakan chat pada teman-teman kita dan grup keluarga ataupun grup alumni sekolah, ataupun jika ada di daerah kalian grup jual beli di daerah kalian. Kalian bisa masuk dan kalian bisa mempromosikan produk kalian sehingga target market kalian akan tercapai dengan cepat. Yang kedua itu Snap, di mana Snap WA ini kita harus melakukannya secara rutin, namun tidak setiap hari. Paling tidak seminggu itu 3 kali, karena nanti konsumen kita yang menyimpan nomor kontak kita atau melihat status WA kita akan merasa bosan, sehingga mereka dapat memblok WA kita karena mereka merasa terganggu. Maka itu berikanlah status WA pada waktu yang tepat. Di mana Snap WA ini atau status WA ini juga kita harus melakukannya dengan template yang menarik dan yang keren, sehingga konsumen kita dapat tertarik tentang produk kita ataupun ingin membeli produk kita. Status WA kita dapat kita isi tentang manfaat produk kita, dan kita juga dapat mengisinya tentang informasi dari kandungan produk kita dan manfaat lainnya. Ketiga, promosi. Kalian dapat memberitahukan kepada konsumen kalian, baik itu secara chat maupun melalui Snap kalian atau status WA kalian, sehingga konsumen kalian tahu bahwa kalian sedang membuat atau ada event promosi besar-besaran ataupun sedang melakukan promosi tentang produk kalian, sehingga hal tersebut dapat menarik konsumen kalian yang sebelumnya tidak tertarik. Karena melihat promosi kalian, mereka akan tertarik. Yang kedua, Instagram, di mana pertama itu Snap. Kalian juga harus membuat Snap di Instagram dengan secara waktu-waktu tertentu agar tidak terganggu dengan konsumen kita. Dan jika ada komen ataupun saran, jangan lupa kita mengucapkan terima kasih dan kita ambil pembelajarannya, sehingga hal tersebut menjadikan produk kalian ataupun bisnis kalian akan menjadi lebih baik lagi untuk pembelajaran ke depannya. Tidak hanya di WA, Snap, di Instagram, kita harus juga membuat template yang menarik dan baik, yang keren, sehingga sesuai dengan target market kita semenarik mungkin. Dan juga dalam Snap ini kita harus menarik konsumen seperti video-video lucu dan pengetahuan tentang produk kita atau detail produk kita, dan kita buat sesuai dengan kapan kita buka ataupun kapan kita tutup. Dan bila ada promosi-promosi, kita bisa melakukannya melalui Snap Instagram. Untuk di feed Instagram atau postingan Instagram, kita dapat memberikan ilmu-ilmu mengapa produk kita itu harus konsumen kita beli, sehingga kita lebih menceritakan bahan-bahannya seperti apa, produk-produk yang kita gunakan itu bagaimana, dalam berbentuk pamflet yang unik dan lucu ya, sehingga dapat menarik konsumen kita juga. Feednya juga sesuai dengan gambarnya, harus teratur dan rapi. Jangan lupa buat keterangan di bawah produk ya, sehingga konsumen kita tahu apa spesifikasi dari produk kalian. Katalog, di mana katalog ini yang awal mulai dari di awal beranda Instagram kita buat kapan kita buka, kapan kita tutup, dan mereka bisa membelinya melalui GrabFood kah atau Maxim kah atau bagaimana, atau melalui COD ya, sehingga
konsumen kalian lebih mengenal produk kalian dan bagaimana mereka membayarnya ataupun bagaimana mereka memesannya. Untuk pengeposan di feed Instagram ini, kalian dapat melakukannya sehari 5 kali. Jangan lebih ya, soalnya dapat terjadi tidak dapat mengepost foto lagi untuk beberapa minggu. Selanjutnya ketiga yaitu Facebook, dimana jika kalian bisa menggunakan Facebook ini untuk posting di beranda kalian dan membuat profil kalian menjadi logo produk kalian juga bisa, sehingga konsumen kalian lebih mengenal produk kalian. Dan jangan lupa buat detail katalog untuk spesifikasi produk kalian, apa varian rasanya, harganya berapa, dan di mana bisa mereka membelinya, melalui apa, dan membayarnya melalui apa juga, sehingga mereka dapat mudah mengetahui produk apa yang mereka butuhkan. Di Facebook dapat kalian gunakan juga melalui live Facebook. Banyak beberapa pembisnis melakukan live Facebook saat mereka menjual produk mereka. Jadi produk-produk mereka itu lebih menarik untuk dilihat secara langsung melalui HP saja kepada target konsumen mereka. Dan kalau bisa kalian masuk ke grup-grup jual beli seperti di daerah kalian ataupun di marketplace. Di sini saya contohkan saya masuk di grup jual beli Bengkulu. Nah, ini bila kita ingin mengupload postingan produk kita klik berandanya dan nanti ada beberapa spesifikasi produk kita itu apa, apakah perabotan rumah tangga atau kendaraan ataupun perumahan seperti itu, sehingga kita pilih sesuai produk itu. Misal saya pilih untuk produk rumah tangga, kita klik saja ataupun kita pilih salah satu. Nah, saya pilih satu ini. Setelah itu muncul beberapa kategori. Ya, di sini banyak kalian harus isi dulu biasanya untuk merealisasi ya, mengupdate produk-produk kalian cocok atau tidak dijual di grup tersebut. Sehingga bila sudah masuk grup tersebut, kita sudah ingin mengupdate, kita harus isi dulu di mana wilayah kita dan di mana produk kita ini apa saja, spesifikasinya bagaimana, harganya berapa, dan bagaimana membayarnya, dan bagaimana barangnya bisa diambil atau secara langsung atau tidak, atau diantar dulu. Di sana kalian bisa menerangkannya secara detail untuk keterangannya. Nah, di sini ada juga daerah tempatnya. Kalian bisa klik di mana daerah tempat kalian. Dan juga nanti setelah kita memposting ini semua, kita langsungkan saja setelah kita mengetik dengan harga berapa juga, selanjutnya kita akan mengklik selanjutnya. Nanti akan selanjutnya kata selanjutnya akan berwarna biru jika kita telah mengisi semuanya. Sehingga kita akan menunggu saja produk kita ada yang ingin membeli atau tidak. Nanti secara otomatis bisa kita hubungkan dengan marketplace, jadi sehingga lebih luas penjualan kalian. Ini beberapa contoh yang saya akan berikan dari penjualan saya.